Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya PMI Hongkong Pekerja Migran Indonesia. Nah, sesuai dengan janji saya kemarin bahwa video kedua ini saya akan mengupload bagaimana caranya untuk extend visa dengan memakai aplikasi pembaruan cerdas ya, yang baru, yang dimana dikeluarkan oleh pemerintah Hong Kong pada tanggal 5 Maret 2021. Jadi ini adalah video ini adalah part kedua selepas kemarin kita membahas apa sih pembaruan cerdas itu dan bagaimana prosesnya. Kali ini ada di video ini. Oke, saya akan menjelaskan lagi. Jadi yang bisa menggunakan aplikasi pembaruan cerdas ini hanya yang dimana renew kontrak, kondisi di renew kontrak di majikan yang sama, kemudian extend visa, baik dia tidak bisa juking karena masalah kondisi COVID ini, kemudian yang mana mereka juga extend visa di Wancai. Ini boleh menggunakan aplikasi pembaruan cerdas. Namun bagi kawan-kawan yang ganti majikan tidak bisa menggunakan aplikasi pembaruan cerdas karena eh, yang ganti majikan itu bisa booking secara online. Selepas booking secara online dia harus datang ke imigrasi kan untuk melakukan wawancara. Itu bagi yang ganti majikan. Namun kalau yang renew kontrak ataupun extend visa ini boleh menggunakan aplikasi ini, yaitu semuanya serba online, bahkan membayar secara online visa yang udah jadi pun. Jadi kalian daftar online, kemudian membayar biaya visa yang udah jadi secara online, dikirimkan visa yang sudah jadi pun itu juga lewat kantor pos. Jadi ini dianggap sebagai pembaruan cerdas bagi pemerintah Hong Kong sini. Nah, ini adalah langkah-langkah ataupun tutorial bagaimana extend visa secara online yang menggunakan pembaruan aplikasi cerdas. Oh ya, Rek, ini ada anu ya untuk kawan-kawan yang ingin booking melalui aplikasi pembaruan cerdas ini nanti ada 4 prosedur yang harus kawan-kawan lakukan. Pertama adalah booking. Setelah Anda booking lewat online, kemudian dokumen Anda nanti dikirim lewat email ataupun Anda bisa mengirimkan juga lewat pos loh. Jadi nggak hanya lewat email, kalian juga bisa mengirimkan lewat pos juga bisa. Kemudian setelah nanti Anda akan pergi ke tempat pembayaran. Itu langkah ketiga. Selepas Anda setuju dokumennya, udah booking, kemudian Anda disuruh bayar bisa melalui pos 7-Eleven ataupun internet banking. HP Anda itu kan ada, tapi kalau biasanya hanya majikan yang punya, kita nggak ada, itu juga bisa. Nah, nanti di situ Anda bisa menggunakan QR code yang sudah imigrasi Departemen Imigrasi sediakan. Di situ nanti kawan-kawan hanya memberikan QR code kepada 7-Eleven atau kantor pos. Nanti kawan-kawan tinggal bayar 380 dolar Hong Kong. Nah, di situ nanti udah kawan-kawan nunggu tinggal nunggu jadinya kapan visanya dikirimkan ke kawan-kawan nunggu tinggal nunggu jadinya kapan visanya dikirimkan ke alamat majikan Anda. Nah, ini adalah langkah pertama, yaitu booking secara online. Namun harus kawan-kawan ketahui, saya tidak bisa masuk terlalu dalam karena saya tidak dalam kondisi untuk extend visa. Ya, jadi saya hanya apa depan-depannya saja memberikan tutorial bagaimana booking secara online. Namun langkah-langkahnya tadi udah saya sebutkan tadi, ada 4 tadi ya. Nah, oke, yang pertama kawan-kawan bisa install aplikasi Hong Kong Immigration Department. Kemudian setelah Anda dibuka, Anda silakan lanjut atau continue. Nah, di situ ada online. Nah, atas sendiri itu ada tulisan detail smart. Nah, itu. Kemudian kita akan mencari sesuai dengan pilihan Anda, yaitu extend visa karena pandemi atau extend visa karena di Wancai. Nah, kita pilih pandemi ya karena kita bahas tadi. Jadi extend visa yang tidak bisa jutking karena masalah pandemi. Kemudian ketuk online, ada tulisannya online warna hijau. Nah, di situ silakan kawan-kawan mengisinya. Ada forex domestic helper, di situ pilihan
same employer, extend visa karena satu majikan ganti majikan, ataupun karena extend visa karena tidak bisa jutking. Di situ pilih yang tidak bisa jutking aja ya, karena kita bahas saat ini itu. Kita ulangi lagi biar kalian paham. Ya. Oke, mau continue, kita lanjut. Nah di situ nanti cawang lagi. Nah di situ lanjut lagi. Nah ini kawan-kawan yang atas sendiri itu adalah ada visa Anda, itu ada nomornya kan Hongkong departemen, bawahnya ada visa. Nah nanti tulis bagian atas sendiri ya. Saya mencoba untuk masukkan juga tanggal lahir saya, namun ditolak sama websitenya imigrasi Hongkong karena dianggap mungkin baru extend visa, jadi tidak bisa masuk lebih jauh lagi. Kawan-kawan yang pengen tahu bagaimana kelanjutannya, kan bisa mencari di tempat youtuber lainnya, ketik aja extend visa yang baru. Namun kalau saya amati memang tidak banyak sih kawan-kawan yang membahas ini, mungkin karena kesulitan juga ya. Begitu juga aku kesulitan banget untuk mengakses lebih jauh lagi karena saya tidak sedang melakukan extend visa. Jadi kalau saya melakukan extend visa, ini baru bisa masuk lebih jauh lagi. Karena saya kondisinya bukan extend visa, jadi saya tidak bisa menggunakan aplikasi online itu lebih jauh lagi. Namun kawan-kawan sudah melihat tadi bagaimana aplikasinya, terus bagaimana harus dicawang yang apa saja. Kawan-kawan silakan mengikuti petunjuknya nanti. Jadi kalau majikan Anda itu bisa bahasa Inggris, pasti sangat mudah banget. Nanti di step 2, Anda harus menyediakan dokumen. Dokumen itu difoto, kemudian dikirimkan ke emailnya imigrasi Hongkong sana. Loh, alamatnya email imigrasi mana? Itu sudah ada nanti di situ. Jadi kalau Anda udah step by step itu dikasih tahu kok, disuruh mengirimkan foto-foto, kemudian dokumen-dokumen. Nah, dokumen pertama yaitu dokumen formulir extend visa 4. Jadi ada halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga, halaman keempat, itu difotokopi dikirim ke emailnya imigrasi. Kemudian yang kedua adalah paspor bagian depan, kemudian visa kerja yang terakhir di paspor Anda, visa kerja rek, difotokopi. Kemudian yang ketiga, surat rekomendasi majikan bahwa majikan masih mempekerjakan sampean. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah surat yang dimana sampean extend visa di masa-masa pandemi. Nah semuanya itu nanti ada di belakang video. Saya akan memberikan foto-fotonya bagaimana contohnya, jadi biar kawan-kawan tahu. Nah bagaimana cara mencari formulir-formulir itu, dokumen-dokumen yang diperlukan itu semuanya ada di situ. Jadi kawan-kawan tinggal mengunduh. Kalau kawan-kawan nggak bisa, silakan minta bantuan sama majikan, suruh mengunduhkan formulir. Kemudian surat rekomendasi bentuknya bagaimana,